Ada banyak orang tidak menyadari, ikhwas sekalian, bahwasanya hidup ya yang paling baik adalah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada orang ikhwah yang mencintai Nabi SAW melebihi Abu Bakar. Ada kisah ikhwah panjang sekali, saya ringkaskan begini. Pada saat Nabi SAW sedang tawaf, dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bidayah wan Nihayah, dan rawi-rawinya semua thiqat. Dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam Majma', dan juga rawi-rawinya semua dikatakan oleh Bazzar thiqat, dan Bazzar menukil riwayat ini sepanjang, selengkapnya semua, dan ini hadis sahih. Suatu hari Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah, kemudian tiba-tiba Nabi SAW dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Pada saat dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy, gitu kan, maka ada yang menarik baju Nabi SAW, ada yang mendorong Nabi SAW, ada yang berusaha memukul Nabi SAW, dikeroyokin, gitu kan. Dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk membela Nabi SAW waktu itu. Sampai datangnya Abu Bakar, ya. Abu Bakar kebetulan waktu itu dikatakan adalah kepala suku Taim. Datang kemudian mendobrak orang-orang Quraisy tersebut. Dan Ali berkata, pada saat itu kami semua menyaksikan, ya, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani membela Nabi SAW karena banyaknya orang-orang Quraisy yang mengurumuni Nabi SAW. Sampai datangnya Abu Bakar, lalu Abu Bakar memindahkan mereka satu persatu, mendorong dan memukuli satu sama yang lain sambil berkata, ya, apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu datanglah orang-orang Quraisy mengurumuni Abu Bakar sampai datangnya seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Yani Utbah bin Rabi'ah nanti yang mati di perang Badar, terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu, ya. Maka Utbah bin Rabi'ah pun memegang Abu Bakar lalu menghantamkan sendal yang terisikan dengan dobel karet yang keras ke wajah Abu Bakar dan menjatuhkan Abu Bakar ke tanah, lalu duduk di atas dadanya dan terus memukuli Abu Bakar sampai tidak bisa dibedakan antara hidung dan wajah Abu Bakar karena banyaknya darah yang mengalir. Dan akhirnya Abu Bakar pun terpinsankan. Lalu datanglah suku Taim membela Abu Bakar sampai-sampai mereka memikul Abu Bakar, ya, dengan dengan kain, sehelai kain, dan mereka membawa ke rumahnya. Dan waktu itu Ummul Khair, ya, ibunya Abu Bakar masih ada, dan Ummu Khair pun ini duduk sambil menyangka Abu Bakar anaknya sudah meninggal dunia. Mereka terus berusaha memanggilnya, menyadarkannya, membersihkan luka-lukanya sampai sore hari. Pada saat sore hari ternyata Abu Bakar masih bangun dan ternyata dia cuma pingsan. Kalimat yang paling pertama diucapkan oleh Abu Bakar pada saat bangun, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi sakit keras, gitu kan? Lalu orang-orang sukunya yang kafir-kafir, yang memang tadinya memang membela karena kesukuan, mengatakan tinggalkan saja dia. Bukannya dia peduli dirinya, malah dia peduli dengan temannya, gitu kan? Maka Abu Bakar pun tetap mengucapkan kalimat, bagaimana keadaan Rasulullah kepada ibunya. Kata Ummul Khair, waktu itu belum masuk Islam, ya. Dia mengatakan, saya tidak tahu tentang keadaan temanmu. Kata Abu Bakar, coba tanya kepada Ummu Jamil bint Khattab. Ini salah satu muslimah, sahabiat, gitu kan. Coba tanyakan kepada Ummu Jamil. Ini yang pegang buku di halaman 130, 131 ya kisahnya. 130 sampai 131. Jadi ini saya ringkaskan. Sekarang saya sedang bahas 131 di paragraf pertama. Pergilah kepada Ummu Jamil binti Khattab, tanya kepadanya. Ummu Jamil ini kebetulan seorang sahabiat yang sudah masuk Islam, gitu kan. Lalu datanglah Ummu Jamil kepada Abu Bakar, lalu berkata, Abu Bakar mengatakan, bagaimana keadaannya Rasulullah SAW? Kata Ummu Jamil, ada ibumu, Ummul Khair. Kata Abu Bakar, tidak ada masalah, sampaikan saja. Maka Ummu Jamil mengatakan, dia dalam keadaan baik. Maka Abu Bakar pun mengatakan, Alhamdulillah. Ya. Kemudian Abu Bakar pada saat sudah bisa bangun sedikit saja, beliau disuruhkan makan oleh Ummul Khair, ibunya. Beliau mengatakan, demi Allah saya tidak akan makan sampai saya mengetahui tentang keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai saya bertemu dengan beliau. Maka Ummul Khair pun ibunya dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar dulu sampai orang-orang selesai bubar semua, ya, karena ini keadaan tadi tegang, dikeroyokin, ya, orang berkelahi pada saat itu. Setelah itu keduanya memikul Abu Bakar sampai di depan Nabi SAW. Dan pada saat tiba di sana, Rasulullah SAW pun mencium Abu Bakar, ya, mencium Abu Bakar, dan kaum muslimin menyaksikan masalah tersebut. Lalu Rasulullah SAW sangat terharu melihat keadaannya. Hidungnya sudah hancur, gitu kan, penuh dengan darah semua, dan tidak bisa ngomong pun, tergagak-gagak ngomongnya. Lalu berkata, ya, Abu Bakar, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, aku tidak apa-apa demi ibu dan ayahku tebusannya. Maksudnya biasa orang-orang Arab mengatakan begitu, maksudnya Anda lebih bernilai daripada ibu dan ayah saya. Itu bukan sumpah, ya, tapi perkataan santun diucapkan.
tebusannya ayah dan ibuku ya Rasulullah, aku tidak apa-apa. Terus Abu Bakar mengatakan sambil menangis, dan Rasulullah SAW mengecup kepala Abu Bakar. Ya, dan ini dan lalu Nabi SAW mendoakan Abu Bakar dengan doa yang baik, ya, doa yang baik. Lalu Abu Bakar sempat pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, ini ibu saya, Ummul Khair, orangnya baik, orangnya santun, ajaklah dia masuk Islam dan doakanlah. Maka Nabi SAW pun akhirnya ya mengajak masuk Islam, dan masuk Islamlah Ummul Khair pada saat itu. Masuk Islam ibu Abu Bakar, jadi ibu dan ayahnya masuk Islam. Tapi di sini diangkat oleh penulis buku, judulnya khusus tentang bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Nabi SAW, dengan bukti dalam keadaan sakit pun tidak mau makan, tidak mau minum, ya dalam kondisi berdarah semuanya, tetap dia membela Nabi SAW dan mendahulukan melihat beliau, memastikan keadaannya baru beliau mau makan dan minum. Kemudian juga ada di sini disebutkan ada perilaku Abu Bakar yang kata beliau tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, riwayat ini disebutkan dalam Tarikh Khulafa halaman 37. Athar, ya, sebuah athar yang sahih. Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW dikerumuni oleh orang-orang Quraisy. Sebagian mendorong beliau dan sebagian lagi mengoyak-ngoyak badan beliau. Mereka berkata, engkaulah orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu. Ali berkata, demi Allah, tidak seorang pun dari kami berani mendekat selain Abu Bakar. Dia mendorong sebagian dari mereka, menyingkirkan sebagian dari mereka, dan memukul sebagian lagi. Dia berkata, celakalah kalian. Apakah kamu akan atau kalian membunuh orang-orang, ya, seseorang yang dia mengucapkan Tuhanku Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Ghafir ayat 28. Kemudian Ali mengangkat jubah yang dipakainya, dia menangis sampai jenggotnya basah. Maksudnya Ali menangis pada saat menceritakan kisah ini. Kemudian berkata, aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah, apakah seseorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun lebih baik daripada Abu Bakar? Mana yang lebih baik? Kan dalam Al-Quran diceritakan, ya, ada keluarganya Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Tapi itu dianggap orang yang beriman pada saat itu. Ali mengatakan, siapa yang lebih baik menurut kalian? Yang disebutkan orang yang beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya atau Abu Bakar? Mereka terdiam. Maka Ali berkata sambil menangis, mengapa kalian tidak menjawabku? Demi Allah, satu saat saja, maksudnya kalau kita sekarang sedetik saja, dari Abu Bakar lebih baik daripada 1000 waktu-waktu atau saat dari laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun. Laki-laki itu menyembunyikan imannya, sementara Abu Bakar mengumumkan imannya. Abdullah bin Umar juga berkata, pada saat Nabi SAW sedang berada di halaman Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'aid datang lalu mencengkram pundak Rasulullah SAW dan melilitkan kainnya di leher Rasulullah SAW. Dia mencekik beliau dengan kuat, maka datanglah Abu Bakar, dia mencengkram pundak Uqbah dan menyingkirkannya dari Rasulullah SAW sambil berkata, dan ini turun menjadi ayat. Perkataan Abu Bakar turun menjadi ayat. Surah Ghafir ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kalian mau membunuh seorang laki-laki yang berkata Rabbku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian. Di sini juga penulis mengatakan tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah SAW. Jadi ada sebuah kasus terjadi waktu Hafsah binti Umar. Tahu Hafsah siapa, ya? Siapa Hafsah? Hah? Siapa? Istri Umar. Istri Rasulullah SAW, anaknya Umar, ya. Hafsah binti Umar, salah satu ummahatil mu'minin, itu janda dia. Waktu suaminya meninggal, namanya Khunais ibn Huzaifah As-Sahmi. Ini salah satu sahabat yang mulia dari Madinah, ya, yang meninggal dunia, wafat di Madinah pada saat itu. Dia dari Mekah tapi meninggal di Madinah. Lalu Umar berkata, mohon maaf tadi sebelumnya riwayat yang saya katakan kisah tentang Abdullah bin Umar menceritakan itu, turunnya surah Ghafir ayat 28 itu footnote-nya diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Kemudian yang sekarang ini adalah kisah Hafsah binti Umar. Waktu meninggal suaminya, Khunais bin Huzaifah As-Sahmi, maka Umar berkata, aku menemui Uthman bin Affan dan aku menawarkan kepadanya untuk menikahi Hafsah. Dan dia menjawab, aku akan fikirkan. Beberapa malam kemudian Uthman datang menemuiku dan berkata, saat ini aku belum niat untuk menikah lagi. Jadi di sini kita ambil pelajaran, ikhwah. Umar bin Khattab nanti kita bahas di masa hidupnya beliau. Beliau juga sangat faham dan beliau menjalankan bahwasanya orang soleh itu kesolehannya bisa terwariskan kepada anak turunannya.
Ya, jadi bisa mewariskan kepada anak keturunannya. Dan ini dilakukan, ini difahami oleh para sahabat sehingga mereka saling menikahkan satu sama yang lain. Umar menikahkan nanti anaknya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menikahkan anaknya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Kemudian Umar menikahi anaknya Ali. Ali dinikahkan dengan anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seperti itu. Utsman menikah dengan kedua anak perempuan Nabi SAW. Jadi memang ini menikahkan anak perempuan dengan orang saleh ini satu hal yang luar biasa dalam agama, harus difahamin. Waktu Hafsah jadi janda, selesai masa iddahnya, Umar sudah keliling. Dan Umar bukan datang kepada anak-anak muda. Waktu itu Hafsah kata ahli sejarah masih muda. Umurnya masih ya mungkin 20-an tahun, 22 tahun, masih muda. Umar bin Khattab bukan cari anak-anak bujang, anak-anak muda dari sahabat. Didatangi Utsman bin Affan yang waktu itu sudah punya istri, gitu kan? Dan sudah punya anak. Dan memang dia sudah berumur, tapi datangi. Kenapa? Karena kesolehannya Utsman. Dan Utsman menolak waktu itu, mengatakan saya tidak punya hajat. Lalu Umar pun berkata, aku mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Lalu aku berkata, jika engkau berkenan, aku akan menikahkan kamu dengan Hafsah. Dan ini juga riwayat ini menjelaskan ikhwah. Riwayat ini hadis sahih ya. Ini diriwayatkan, ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari ya. Imam Bukhari dilihat di footnote nomor 41 ayat halaman 134 ya. Di sini ulama mengatakan bukan aib seorang ayah menawarkan anak perempuannya kepada orang saleh, gitu kan? Itu bukan aib. Sebagaimana bukan aib juga seorang muslimah, mukminah menawarkan dirinya kepada orang yang mukmin, tapi dengan cara-cara syar'i. Sebagaimana wanita mukmin yang menawarkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang mengejar iman itu satu poin yang penting ya, satu poin yang penting. Jadi itu boleh kita kejar. Jangan terbalik. Kita sekarang mengejar orang-orang malah yang rusak. Ya, mohon maaf yang tiap hari telanjang, tiap hari dipegang oleh laki-laki, itu yang dikejar oleh laki-laki kita sekarang. Dianggap karena ini cantik, ini segalanya dan seterusnya. Seakan-akan orang mukmin tidak ada yang cantik. Ini keliru. Ya kan gitu. Ini pemahaman yang keliru. Dari sini kita bisa lihat bagaimana boleh seorang mengejar iman dari orang yang lain. Maka Abu Bakar pun kata Umar terdiam. Dan aku ya lebih baik menerima perkataan jawaban dari Abu Bakar daripada Abu Bakar diam. Maka saya pun merasa tersinggung Umar waktu itu. Kenapa kok diam? Minimal seperti Utsman mengatakan saya nggak bisa misalnya gitu kan. Tapi dia diam. Lalu beberapa malam kemudian ternyata datanglah lamaran Nabi SAW kepada Hafsah. Lalu Umar pun menikahkannya. Di hari pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah, Abu Bakar baru berkata kepada Umar begini. Apakah kamu tahu, wahai Umar, bukankah kau sudah tawarkan Hafsah kepada saya? Kata Umar, benar. Apakah kamu tahu kenapa saya diam? Kata Umar, tidak. Kata Abu Bakar apa? Yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu atas permintaanmu itu adalah karena aku mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW telah menyebut nama Hafsah. Tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah SAW tidak berkenan, niscaya aku yang akan menerima tawaranmu. Jadi di sini jelas Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan tidak mau menikahi Hafsah, tapi tidak mau mendahului Nabi SAW karena Nabi sempat menyebutkan namanya Hafsah pada saat meninggal. Nabi tidak bilang saya akan nikahi Hafsah, tidak. Cuma mengatakan Hafsah kesihan, meninggal suaminya. Maka Nabi SAW, maka Abu Bakar tidak mau mendahului Nabi SAW. Kalau Nabi tidak nikahi, barulah dia nikahi. Kita lihat kemudian bab yang lain ikhwah sekalian adalah infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mohon maaf kalau ikhwah tidak keberatan dan akhwat, kalau seandainya azan duhur nanti, ya, dan anda tidak buru-buru kita lanjutkan setelah sholat duhur ya, karena memang ini masih ada beberapa poin-poin. Kalau ada yang punya hajat mendesak tidak ada masalah meninggalkan tempat, tapi kalau enggak saya berharap kita tuntaskan materinya. Kita masuk ke poin yang lain adalah infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan oleh Tabarani dalam Kitabul Al-Kabir dari Ibnu Abbas dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, ma ahadun a'lamu indi yadan min Abi Bakar wasani binafsihi wa mali wa ankahani ibnatah. Tidak ada seorang pun yang lebih besar jasanya kepadaku daripada Abu Bakar. Dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya, tambah lagi dia menikahkanku dengan putrinya. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Tentu Umar bin Khattab tadi menunggu Nabi SAW yang melamar. Tapi ini enggak, Nabi SAW yang dinikahkan oleh Abu Bakar dengan anaknya Aisyah. Kemudian dikatakan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail ayat 17 sampai 21 disepakati oleh para ulama, mayoritas ahli tafsir,
Ya, sebagaimana Imam Qurtubi menukilnya, mengatakan ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ini merupakan keutamaan untuk beliau. Turun firman Allah Al-Lail 17 sampai 21 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan akan dijauhkan darinya neraka. Maksudnya Abu Bakar khusus sendiri, orang yang paling bertakwa di kalangan sahabat Muhammad yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat pahalanya yang harus dibalasnya, tapi dia memberikan semata-mata karena mencari wajah Allah yang maha tinggi dan niscaya kelak dia pasti akan mendapatkan kesenangan atas balasan tersebut. Umar bin Khattab juga mengatakan di dalam hadis riwayat Abu Daud di halaman 137 bahwasanya pada saat Nabi SAW memerintahkan sedekah, maka aku mengumpulkan hartaku, dan hari ini dia berkata aku coba mendahului Abu Bakar karena selama ini Abu Bakar selalu mendahuluiku, maka aku pun membawa setengah hartaku. Pada saat aku tiba di sisi Nabi SAW, aku menemukan Abu Bakar sudah datang, gitu kan. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku, aku infakkan di jalan Allah. Kata Nabi SAW, baik yang kamu lakukan, baik yang kamu lakukan, tapi Abu Bakar telah mengalahkanmu. Maka Umar berkata, apa yang Abu Bakar keluarkan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Abu Bakar membawa seluruh hartanya, seluruh hartanya. Lalu Umar berkata, apa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Ya. Kata Nabi SAW, dia telah menjawabku dan mengatakan, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, dari riwayat ini menjelaskan Abu Bakar itu kalau berinfak tidak pernah menghitung-hitung ya. Dalam arti kata apa yang sedang ada di tangan. Misal gini, antum lagi datang penawaran untuk bantuan. Ini cirinya Abu Bakar ya. Misal kita mau nyumbang nih, mau nyumbang sesuatu. Pada saat datang permintaan, ya, misalnya fakir miskin minta sesuatu, tolong bantu saya belum makan, saya butuh 10.000 rupiah, misalnya disebutin. Maka 10.000 itu dikasih langsung. Begitu cirinya. Jadi apa yang dia miliki dikasih semua. Pada saat itu bukan diambil semua yang dia miliki dan dia tabung pun tidak. Di rumahnya, dimanapun, tapi yang dia siapkan pada saat itu langsung dikasih semua oleh Abu Bakar, itu cirinya, gitu kan. Jadi ada kesalahpahaman kadang-kadang dengan ikhwah, seakan-akan Abu Bakar menghabiskan semua, karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain yang sahih, Abu Bakar masih punya kebun-kebun, punya pendapatan-pendapatan dari penjualan, gitu kan, yang ada. Jadi bukan seluruh harta diambil, dijual pun semua kebunnya, enggak. Tapi yang ada siap pada saat itu, pada hari itu semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar juga dinafikan oleh Nabi SAW dari beliau, ya, kesombongan, dan dipastikan beliau tidak sombong dalam hidupnya. Sebagaimana kita sudah jelas hadis ya yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, kadang-kadang saya kalau lagi sholat ya, atau saya lagi jalan, maka baju saya melorot, sarung saya ya, pakaian bawah saya melorot karena kurusnya beliau radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, memastikan innaka lasta tasna'u dzalika khuyala. Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukan karena kesombongan. Jadi dalil ini memang sahih riwayat Bukhari, tapi banyak orang salah faham ikhwah dan akhwat sekalian. Mereka mengatakan tidak ada, ini menandakan orang kalau isbal celananya atau pakainya di bawah mata kaki, nggak apa-apa, yang penting tidak sombong. Ini salah pemahamannya. Dan ini sudah kita jelaskan di dosa-dosa besar. Anda bisa lihat di YouTube dosa besar saya lupa berapa, tapi yang jelas membahas tentang masalah isbal. Jadi ada hadis yang melarang, ya, mengatakan semua yang di bawah mata kaki adalah di api neraka, itu umum, sombong atau tidak. Dan juga ada hadis yang mengatakan 3 orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah termasuk orang yang musbil, gitu kan. Ini tidak disebutkan karena sombong. Kalau sombong, maka double dosanya. Selain masuk neraka, juga Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Jadi hadis ini tidak boleh dijadikan hujah bahwasanya tidak apa-apa orang isbal, yang penting tidak sombong. Keliru, gitu kan. Ini keliru, dan ini ada panjang lebar sudah saya jelaskan, bisa dilihat di YouTube. Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu di depan dalam mengerjakan kebajikan ikhwah. Tidak pernah menunda. Jadi pada saat ada kesempatan apapun, orang lagi minta, kadang-kadang syaitan bisikin kita itu masih kuat, itu anak pinjaman, itu begini, minimal kita nggak infak. Pokoknya siapapun yang minta kasih dulu pada saat itu, kecuali ahli maksiat kita tidak berikan bantuan. Di dalam hadis yang sahih disebutkan perilaku Abu Bakar yang sangat mulia. Diriwayatkan Imam Bukhari
Kata Nabi SAW, saya langsung baca terjemahannya saja karena melihat waktu. Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Jadi selesai, ya. Pada saat itu sebagian ulama mengatakan sholat subuh, ya, pada saat sholat subuh. Bayangkan ya, selesai sholat subuh ini terjadi, gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Nabi SAW bertanya, siapa ya di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Jadi ternyata Abu Bakar sebelum ke masjid ada jenazah yang dimakamkan sahabat dan dia menghadirinya. Kalau Nabi SAW berkata, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ternyata pada saat menuju ke masjid ada fakir miskin lalu diberikan makanan oleh Abu Bakar. Lalu Nabi SAW, siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ternyata ya ada sahabat juga yang lagi sakit sementara menuju ke masjid. Abu Bakar mampir sebentar lalu menuju ke masjid. Jadi ini dilakukan semua sebelum sholat subuh, gitu kan? Yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, semua itu tidak berkumpul pada seseorang kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan keunggulannya. Keutamaan beliau radhiyallahu anhu dibandingkan bukan cuma kita, dibandingkan para sahabat-sahabat juga yang lain, gitu kan? Dikatakan dalam hadis yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fadailus Sahabah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakar walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Aba Bakar walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuh la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakar. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku, ikhwah ini yang bicara kiai dan guru kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar, yang oleh orang-orang Syiah dikafirkan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan bedanya antara perkataan Nabi SAW dengan orang-orang Syiah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih, aku boleh mencintai orang berlebihan, ya, selain Tuhanku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalil, kekasih pilihanku. Akan tetapi yang dibolehkan dalam Islam adalah persaudaraan. Ini di halaman 118 ya, yang pegang bukunya. Dan kasih sayang tidak tersisa, tidak boleh. Ini akhir hadis ini disebutkan pada tahun ya 10 Hijriah. Setelah Nabi SAW pulang dari Haji Wada. Waktu itu ikhwah sekalian dan akhwat rahimakumullah, masjid Nabi SAW itu didempetin oleh rumah-rumah sahabat. Dan rumah-rumah sahabat ini begitu buka pintu langsung masjid Nabi, kan gitu. Semua itu di tahun 10 Hijriah, Nabi SAW memerintahkan semua rumah sahabat dibongkar, nggak boleh ada di situ. Kalau mau diwakafin buat masjid silakan. Kata Nabi SAW, semua pintu yang menuju ke masjid, rumah yang hadap masjid langsung dempet, semua harus dikosongkan kecuali rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar saja yang boleh, yang lain tidak boleh. Dan ini kata ulama kelebihan tersendiri, gitu kan? Sampai sekarang antum bisa lihat di sebelah Babus Salam di Masjid Nabawi itu ada namanya Khawkha Abi Bakar. Khawkha ini artinya bekas rumahnya dulu, kan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini hadis yang pertama, orang yang paling tulus, ya, dan paling disukai dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang dicintai oleh Nabi SAW berarti dia mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membenci berarti membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillahi Umar wa ashadduhum hayaan Utsman wa aqdahum Ali. Umatku yang paling sayang kepada umatku itu sendiri adalah Abu Bakar. Orang yang paling menyayangi umat Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang paling kuat dalam mempertahankan agama Allah adalah Umar. Dan orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Utsman. Dan juga orang yang paling menguasai peradilan, yang paling adil dalam berhukum adalah Ali. Dan hadis ini sudah saya sebutkan tadi, hadis yang sahih, gitu kan. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani. Inna ahlad darajatil ula la yarawna min fawqahum kama tarawna al-kawkab ad-durri atau durriya fi ufuqis sama wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang-bintang yang bersinar di langit.
Artinya nanti derajat tertinggi di surga itu seperti kita lihat bintang di malam hari terang, jauh sekali dan kita tidak tahu apa-apa di sana, cuma terang saja, benderang gitu. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan, artinya memiliki derajat tertinggi di surga. Juga dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, "Ma li ahadin indana yadun illa waqad kafa'nahu ma khala Abu Bakar, fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yaumal qiyamah, wa ma nafa'ani malu ahadin qattun ma nafa'ani mali Abi Bakar, malu Abi Bakar, walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila, wa inna sahibakum khalilullah." Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Jadi semua sahabat Nabi SAW kalau diberikan sesuatu pasti Nabi balas langsung pada saat itu, diberikan balasan. Kecuali Abu Bakar, sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia. Allah lah yang akan membalasnya pada hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, kekasih, ya, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah khalilullah. Sesungguhnya sahabat kalian, maksudnya Nabi SAW ini, sesungguhnya saya, kata Nabi, adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Albani dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar wa Umar min hadzal dini kamanzilatis sam'i wal basari minar ra's. Abu Bakar dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala. Abu Bakar dan Umar bagi umat ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi umat ini. Kita bisa tahu ya, kita bisa bayangkan kalau pendengaran dan penglihatan, artinya Nabi SAW membahasakan, ini bahasa kiasan. Siapa yang mau penglihatannya benar, pendengarannya benar, ikuti Abu Bakar dan Umar. Selesai. Ya, itu maknanya. Kemudian juga Nabi SAW berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Mas'ud, disahihkan oleh Syekh Albani. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iktadu billadaini min ba'di min ashabi Abi Bakar wa Umar." Teladanilah dua orang setelah peninggalku nanti, ya, dari sahabatku, itulah Abu Bakar dan Umar. Jadi banyak sekali penyampaian dari Nabi SAW seperti ini. Kemudian juga hadis yang lain, Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Manaqib, dan Syekh Albani juga menyebutkan dalam sahihnya, dalam silsilah hadis sahihah, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu, ya, berkata, suatu hari aku bersama Nabi, aku melihat Nabi SAW, ya, bahwa pada suatu hari Nabi SAW melihat ke arah Abu Bakar dan Umar, dan aku sedang berada di sebelahnya. Ini halaman 121 ya. Maka beliau bersabda, Hadani, Nabi SAW bersabda dan Ali mendengarkan. Ali ini yang selalu ditokohkan satu-satunya oleh orang-orang Syiah. Kalau ahli sunnah menokohkan Ali dan semua sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan. Tapi ini bantahan terhadap mereka. Dalam hadis Tirmidzi dan hadis sahih, kata Nabi SAW, Ali mendengarkan, dan Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, berkata, pada saat Nabi melihat Abu Bakar berkata, Hadani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illa nabiyyina wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali. Dua orang ini adalah sayyid, hulu, orang-orang dewasa penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Artinya setelah nabi dan rasul, dari pengikut semua nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Musa, semua sahabat-sahabat mereka itu semua masih di bawahnya Abu Bakar dan Umar. Karena ini adalah di surga, ya, sebagai pemimpin seluruh penduduk surga dari kalangan orang terdahulu dan orang yang akan datang, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Jangan katakan hal tersebut, hai Ali, kepada mereka berdua. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Ali agar tidak menyampaikan kepada Abu Bakar dan Umar. Allahu alam hikmahnya apa, tapi yang jelas seperti itu. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani juga, Nabi SAW menjamin bagi Abu Bakar dan sahabat yang lain surga. Beliau bersabda, dari Abdurrahman ibn Auf, beliau mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, Abu Bakar
fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, ini jaminan semua ya. Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Pernah juga terjadi, disebutkan di dalam hadis di halaman 123, footnote nomor 26, diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi. Waktu Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud, ya, kemudian bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Lalu goncanglah Uhud itu. Pada saat terjadi perang Uhud ya, Nabi SAW dan para sahabat berlindung di atas gunung Uhud. Ya. Kemudian goncang gunung Uhud, maka Nabi SAW menyentakkan kakinya sambil berkata, Uthbut Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar, dan 2 orang yang syahid. Maksudnya Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ini cukup banyak ya, cukup banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan fadilah beliau radhiyallahu anhu, dan ini juga tidak bisa saya sebutkan semua, gitu kan. Yang jelas di sini kita bisa melihat atau mengambil bagaimana Abu Bakar itu punya kedudukan di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam.